Jangan terlalu cepat menyimpulkan dan jangan terlalu cepat mempercayai dan menelan bulat-bulat video-video tutorial tentang solusi atau cara penanganan dari kulkas yang tidak dingin ya. Kulkas, freezer, dispenser yang pakai kompresor, pokoknya pakai mesin pendingin seperti ini, ini kompresor untuk mensirkulasikan freon ya. Kalau kulkas tidak dingin, memang ada kalanya atau salah satu penyebabnya karena freon atau karena kompresor tidak mau jalan. Itu kenapa freon tidak mau jalan. Bisa jadi betul PTC yang rusak ataupun overload yang putus, bisa jadi, tapi bukan satu-satunya ya. Itu yang saya maksud, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena overload ataupun PTC ini fungsinya hanya untuk men-trigger atau men-starter kompresor agar jalan. Setelah kompresor bisa jalan, baru dia bisa mensirkulasikan freon. Jadi intinya kalau dingin, kulkas bisa dingin itu karena ada freon yang normal, freon yang berjalan dengan normal, sirkulasi dengan normal, tekanannya pun normal. Bukan hanya PTC dan overload. PTC fungsinya hanya untuk pengaman kompresor dari arus berlebih, dari overheat ataupun dari beban yang berlebihan. Ya, jadi ini seperti MCB kalau di rumah, ketika pemakaian listriknya terlalu besar, MCB akan jeklek mati atau konslet akan jeklek mati. Ini pun sama, itu fungsinya. Adapun untuk PTC ini hanya untuk starter, ya, hanya untuk starter. Kompresor bisa jalan nggak kalau tanpa PTC dan starter? Jadi listrik langsung masuk ke kompresor? Jawabannya tidak. Kompresor wajib membutuhkan PTC, tapi tidak wajib membutuhkan overload. Kompresor hanya dipasangin PTC satu, itu bisa jalan. Tapi jangan salah juga, PTC ini macam-macam. Ada yang pin kanan, ada yang pin kiri, ada yang double pin kiri kanan, ada yang 3 pin, ada yang kanan kiri kiri, ada yang kanan kiri kanan, ada juga yang 4 ya. Bentuknya macam-macam. Ini juga PTC seperti ini. Kalau overload ada yang bulat seperti ini, pada umumnya seperti ini. Nah, overload ini ada ukuran. Jangan sampai kulkas 2 pintu dipasang overload yang untuk 1 pintu, begitupun sebaliknya. Jadi harus tahu dulu kulkasnya ukuran berapa, overloadnya harus sama. Misalkan 1/8, ya ininya juga harus 1/8. Kalau PTC ini tidak ada ukuran, hanya yang fatal ini pin. Jangan sampai salah pin, harusnya pin kanan dipasangi PTC pin kiri, bisa malah rusak kompresornya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, untuk kompresor yang tidak berjalan bisa jadi karena memang PTC yang rusak, atau bahkan mesinnya yang sudah ngejim ya, sudah macet, sudah kekurangan oli karena ada kebocoran di jalur freon, kulkas tidak dingin, oli ikut keluar, akhirnya kompresor overheat dan macet ya. Jadi ini hanya langkah pertama. Setelah langkah pertama Anda coba kulkas tetap tidak dingin, jangan Anda menyalahkan PTC dan overload. Tidak seperti itu, karena pada dasarnya mesin pendingin akan berjalan normal jika ada freon yang berjalan normal. Perlu dipahami, kulkas yang tidak dingin, kulkas, freezer, showcase, dispenser, atau bahkan AC pun yang tidak dingin, pada dasarnya itu karena tidak ada freon ya, ada masalah di freon. Masalahnya di mana? Bisa mesin tidak jalan, bisa, ataupun karena freonnya habis juga bisa, karena ada kebocoran di pipa kondensor ya, pipa saluran freon, ataupun di freezernya yang kecolok, freon kabur karena freon itu bersifatnya berwujud gas. Setiap ada bocor pasti kabur, dan setelah freon habis atau kurang, kulkas pasti tidak dingin. Jangankan untuk habis, yang berkurang pun, freon sudah berkurang, pendinginannya pun pasti jadi tidak bisa beku ya, dingin, berkeringat, lama-lama hilang. Atau bahkan freon, kalau yang pengisian udah servis nih sama tukang servis, ternyata pengisian freonnya terlalu banyak, itu juga tidak akan bisa beku. Dingin bisa dingin tapi tidak akan beku, yang ada bodi kulkasnya malah panas ya. Nah seperti itu. Jadi pengisian freon pun itu ada ukuran dosis yang harus tepat, harus disesuaikan antara tekanan dan ampere. Jadi tidak hanya asal ngisi, berapa jumlahnya nggak tahu. Nah itu yang repot, itu malah ngerusak ya. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang mau perbaikan kulkas, Anda bisa minta rekomendasi dari teman atau tetangga yang pernah servis kulkas ya. Jadi kalau saya sarankan malah untuk Google rating pun itu tidak bisa menjamin, karena kita tahu bintang di Google sudah ada yang jual beli. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah langkah untuk merawat dan memperbaiki peralatan rumah tangganya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komentar. Tolong sertakan merek barang yang bermasalahnya, biar kita bisa lebih lancar menganalisa dan mendiskusikannya setelah Anda follow akun ini. Terima kasih.